Halo teman-teman semua, kali ini saya akan sharing sedikit tentang salah satu peluang usaha yang mudah, murah, dan minim resiko, yaitu bisnis wifi. Usaha ini mudah karena Anda bisa memulainya dari rumah. Salah satu usaha yang murah karena budget untuk memulainya kisaran 1-5 juta rupiah. Dan tentunya minim resiko karena Anda tidak perlu memikirkan produksi ataupun distribusi. Berita-berita ini juga bisa jadi alasan mengapa usaha ini sangat menjanjikan. Apalagi zaman sekarang lagi ngetren tuh game-game di handphone yang akan sangat boros jika bermainnya harus menggunakan kuota sendiri. Intinya wifi sudah hampir menjadi kebutuhan sekunder orang zaman sekarang. Dan itu bisa menjadi alasan mengapa Anda harus memulai usaha ini. Bagaimana cara kerjanya? Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja usaha wifi ini? Kita mulai dari yang paling sederhana seperti ini. Anda menyediakan tempat tongkrongan, kemudian ada pelanggan yang datang untuk wifi-an, kemudian Anda memberikan password wifi ke dia, selesai. Apakah ada cara lain yang lebih efisien? Misalnya setiap orang yang datang diberikan kode yang berbeda-beda dan ditentukan waktunya. Maka Anda perlu sebuah mikrotik. Secara awam, mikrotik adalah alat untuk mengatur jaringan internet, baik itu membagi kecepatan, menentukan batas waktu, dan membatasi kuota. Dengan mikrotik, setiap pelanggan Anda bisa ditentukan waktunya. Cara kerjanya sama seperti warnet, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, dan ada yang 24 jam. Itu semua diatur menggunakan alat yang namanya mikrotik. Dengan mikrotik, maka cara kerja usaha ini menjadi seperti ini. Ada pelanggan yang datang untuk wifi-an, Anda berikan kode voucher. Wifi di HP pelanggan akan putus dengan sendirinya jika waktunya telah habis. Selesai. Sebagian dari Anda mungkin akan bertanya, bagaimana cara mencetak vouchernya? Voucher itu dibuat oleh Anda dengan bantuan mikrotik dan diprint menggunakan printer. Agar lebih jelas, saya akan jelaskan lebih detail dari awal dalam menjalankan usaha ini. Pertama, cek apakah di daerah sudah tercover ISP seperti IndiHome, Bisnet, atau MyRepublik agar bisa mendapatkan sumber internet. Ciri-ciri sudah tercover biasanya ada tiang-tiang seperti gambar ini. Atau kalau mau lebih pasti, Anda bisa bertanya langsung ke kantor Telkom terdekat. Yang kedua, jika pakai IndiHome, pilih paket yang 10 Mbps saja dulu sebagai permulaan. Biayanya di kisaran 310-320 ribu per bulan. Paket 10 Mbps ini optimal untuk 10-15 pelanggan. Sampai di sini sebenarnya Anda sudah bisa menjalankan bisnis wifi. Caranya tinggal sharing password wifi ke pelanggan ataupun orang. Namun cara ini kurang efektif karena Anda harus mengganti passwordnya setiap hari. Selain itu juga kecepatan dan waktu tidak bisa dibatasi. Maka dari itu Anda perlu langkah yang ketiga. Membeli sebuah mikrotik. Mikrotik adalah alat yang berfungsi untuk mengatur jaringan wifi. Contohnya seperti membuat kode voucher, mengatur kecepatan, membatasi waktu, dan membatasi kuota, dan lain-lain. Keempat, men-setting mikrotik. Untuk setting mikrotik, caranya gampang-gampang susah. Sebenarnya Anda juga bisa belajar dengan meluangkan waktu 7-14 hari tentang mikrotik di YouTube. Namun, jika tidak ada waktu, banyak juga kok jasa setting mikrotik di internet yang ongkosnya kisaran 200.000 sampai 1 juta rupiah sekali setting. Atau kalau mau gampang, Anda juga bisa membeli mikrotik yang sudah disetting. Linknya ada di deskripsi. Kelima, mencetak voucher. Setelah setting mikrotik, kita mencetak voucher menggunakan aplikasi yang namanya Micmon. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengatur waktu, membagi kecepatan, menentukan harga, dan membatasi kuota dengan mudah. Anda bisa membuat ratusan voucher dalam satu kali klik. Ini adalah contoh ketika saya mengenerate voucher dengan Micmon. Setelah di-generate, kita print vouchernya dengan printer di rumah, atau jika tidak bisa,
atau tidak punya printer, Anda juga bisa mendownloadnya versi PDF dan dicetak di tempat print terdekat. Kalau tidak ada printer ataupun fotokopi terdekat, ya Anda juga bisa nulisnya secara manual. Selain itu, Anda juga membutuhkan sebuah laptop. Namun jika Anda tidak punya laptop, Anda juga bisa pinjam ke saudara ataupun tetangga, karena laptop itu sebenarnya hanya digunakan untuk ketika Anda mencetak vouchernya. Oke, sampai di situ saja prosesnya. Selanjutnya, ketika ada pelanggan yang mau wifi-an, Anda bisa memberikan kode voucher yang sudah Anda cetak tadi. Berapa modalnya? Berapa sih modal yang dikeluarkan dalam usaha ini? Modal akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal peralatan atau investasinya. Yang kedua adalah modal kerja atau modal bulanannya. Modal peralatan itu berupa mikrotik, access point, kabel LAN, komputer atau laptop, dan printer. Kalau modal kerja atau modal bulanan itu modal berlangganan internet dari ISP. Modal peralatan pertama adalah mikrotik. Banyak jenis dan tipe mikrotik, dari yang termurah sampai yang termahal. Kalau saya kebetulan pakai yang versi murahnya saja, yakni RB951. Harganya 850.000. Kedua adalah access point. Access point ini berfungsi agar bisa menjangkau area-area depan rumah. Karena mikrotik saya posisinya di dalam rumah, maka saya menempatkan access point ini di luar agar pelanggan bisa wifi-an di teras rumah. Saya menggunakan access point yang murahan saja, yaitu TP-Link WR840. Harganya 150.000. Sebenarnya ada juga merek-merek lain yang lebih murah, seperti Tenda, Totolink. Itu tergantung selera Anda atau tergantung budget dari Anda sendiri. Namun secara fungsi itu sama saja. Ketiga, kabelan. Kabelan ini tergantung kebutuhan ketika instalasi. Kita estimasikan kita membutuhkan kabelan dengan budget Rp100.000. Keempat, instalasi listrik. Buat beli stop kontak, kabel, colokan dengan estimasi Rp50.000. Kelima, laptop atau komputer. Jika sudah punya, maka nggak perlu beli lagi. Namun jika tidak punya, Anda juga bisa pinjam ke teman ataupun tetangga. Estimasi ketika beli mungkin kisaran 3 juta. Yang keenam adalah printer. Anda bisa beli yang murah seperti Canon IP2770. Namun jika tidak punya, Anda juga bisa print di percetakan atau di fotokopi yang terdekat. Harga Canon IP2770 adalah Rp675.000. Jadi, total biaya peralatan atau total modal peralatan adalah satu perlengkapan mikrotik 1.150.000 ditambah laptop dan printer 3.675.000. Totalnya 4.825.000. Sedangkan modal kerja atau bulanan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan internet. Kalau IndiHome yang paket 10 Mbps internet only itu biayanya 285.000. Ditambah PPN 10% plus materai dan lain sebagainya, itu di kisaran harga 315 sampai 320.000 rupiah. Jadi total untuk memulai bisnis ini adalah 5.140.000 rupiah. Dengan catatan itu ada laptop dan ada printer. Kalau Anda sudah punya, maka tidak perlu beli laptop ataupun printer. Bagaimana sih jika daerah saya tidak tercover fiber optik? Saya mendapati beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana jika daerahnya belum tercover oleh fiber optik atau ISP? Jika daerah Anda belum tercover, maka ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakan kartu GSM sebagai sumber internetnya. Jadi Anda harus membeli paketan internet dari operator seperti Telkomsel, Indosat, M3, ataupun lainnya. Cara ini minusnya tentu kuota Anda akan sangat boros. Maka dari itu Anda perlu mencari paket yang internetnya murah dan unlimited. Kedua adalah dengan cara point to point. Artinya Anda mengirim sinyal dari yang tercover, dari daerah yang tercover sampai ke tempat Anda. Jadi misalnya Anda punya rumah di daerah A yang sudah tercover IndiHome, Anda bisa kirim sinyal WiFi ke rumah B yang belum tercover IndiHome. Alat yang digunakan yakni wireless outdoor seperti TP-Link CPE220 atau merek Tenda juga bisa. Dan Anda memerlukan dua buah agar bisa saling mengirim dan menerima sinyal.
Saya juga menggunakan alat ini untuk mengirim WiFi dari rumah saya A ke rumah saya yang B. Jadi jaraknya kisaran 300 meter. Ini adalah CPE 220 saya di rumah A yang sudah tercover IndiHome, yang saya kirimkan sinyalnya atau ditembakkan sinyalnya ke rumah saya yang B. Karena rumah saya yang B kebetulan tidak dilalui oleh jalur fiber optik. Jaraknya kisaran 300 meter. Kualitas jaringan atau kualitas WiFi di rumah B itu sama saja. Saya paketannya 40 Mbps, di rumah saya yang B juga 40 Mbps. Namun dalam kondisi ini antara rumah saya yang A ataupun rumah saya yang B ini tanpa halangan atau loss. Jadi tidak ada rumah lain atau tidak ada pohon yang menghalangi. Jadi sinyal atau kualitas sinyal menjadi lebih baik. Untuk jarak point to point 1 km ke atas, misalnya 2 km, 3 km, 4 atau 5 km, maka saya sarankan untuk menggunakan wireless outdoor yang lebih powerful seperti LHG atau EXT agar sinyal lebih stabil. Dan terakhir, saya juga sedikit sharing ya bagaimana cara menjalankan atau memulai bisnis ini tanpa harus keluar uang. Bagaimana caranya? Anda bisa memulai ini dengan cara mengajak tetangga Anda untuk berlangganan selama 1 tahun. Jadi biaya langganan misalnya biaya langganan sebulan adalah 150.000. Maka 12 bulan kali 150.000 adalah 1.800.000. Jika Anda mengajak 2 orang tetangga, maka modal yang Anda kumpulkan adalah 1.800.000 dikali 2, 3,6 juta, 3.600.000. Dan modal itu saya kira sudah cukup sekali untuk memulai bisnis ini dengan membeli mikrotik yang tipe yang murah-murah saja dan membeli beberapa akses point untuk tetangga Anda. Cara ini dulu sebenarnya juga saya lakukan ketika saya awal memulai bisnis ini. Jadi saya mengajak dua tetangga saya untuk berlangganan WiFi selama 1 tahun. Dan kalau tidak salah itu saya dapat modal sekitar 4 juta atau 4,5 juta gitu ya. Jadi selain biaya langganan, tetangga saya juga saya tarikin untuk biaya pembelian akses point. Jadi karena dia pingin pakai akses point sendiri di rumahnya, jadi saya belikan akses point sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya share di sini. Semoga video singkat ini bisa menggambarkan lebih jelas tentang bisnis WiFi. Jika Anda butuh mikrotik yang sudah tersetting, silakan kunjungi blog saya yang sudah saya tulis di deskripsi dan klik tombol order di bagian bawah artikel blog. Ada beberapa pilihan mikrotik yang sudah tersedia di sana. Oke, terima kasih teman-teman semua.